Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gongbong yang saya hormati. Di bagian keempat dalam tutorial atau tata cara mengelola pembelajaran daring atau kelas daring yang menggunakan Moodle. Kali ini saya akan sampaikan mengenai bagaimana mengelola tugas dari anak-anak. Pemberian tugas sampai penilaiannya. Kita mulai saja. Katakanlah kita sudah masuk ke dalam model kita. Misalnya saya sudah masuk di kelas kimia ini. Ya, katakanlah saya sudah masuk di kelas kimia, yang kelas di mana yang saya ampu. Langkah pertama tentu saja, ini di bagian kanan, ini dibuat on dulu. Ya, ini kita klik, kemudian klik lagi turn editing on. Ini, sehingga kita bisa melakukan editing terhadap kelas kita ini. Kemudian pada kompetensi dasar 3 ini, saya ingin membuat tugas untuk anak-anak. Misalnya, ini, saya klik ini, itu add an activity-nya kita klik. Nah, kemudian muncul menu ini seperti biasa. Pilihlah yang paling atas, assignment. Ini penugasan ya. Kita klik. Kemudian kita gulung ke bawah. Nah, ini tambahkan atau klik add. Nah, seperti ini. Muncul seperti ini. Kita tuliskan judul tugasnya. Ya. Kita beri judul misalnya tugas KD1 misalnya. Nah, silahkan tugasnya ditulis di sini. Ya. Atau kalau banyak dalam bentuk soal, misalnya mulai mencapai puluhan itu, maka dilampirkan di sini. Dilampirkan drag and drop, masukkan di sini. Ya, misalnya ini. Saya berikan tugas di sini saja misalnya. Oke, misalnya saya beri tugas seperti ini. Ya. Kemudian oke. Bapak Ibu lihat di bagian bawah ini. Ya. Allow submission from, artinya tugas itu mulai kapan? Ya, misalnya tanggal 17 Juli 2020 jam berapa? Jam 5 pagi misalnya. Bisa dimulai sampai dengan due date-nya. Ini sampai dengan tanggal berapa? Misalnya sampai dengan tanggal ini juga. Tanggal 17 Juli jam berapa? Ini misalnya jam 6. Misalnya sampai dengan jam 6.00. Ya, seperti ini. Ini untuk cut off date dan remain made to grade, saya kira tidak usah. Atau kalau diperlukan ini, mengingatkan Bapak Ibu Guru agar supaya dinilai remain made to grade. Ya, ini misalnya kapan akan dinilai? Misalnya maksimal tanggal 18 misalnya. Oke, jam berapa? Jam 7 misalnya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada submission types. Nah, ini apakah hanya teks atau berupa file? Kemudian berapa word limitnya kalau teks? Ini berapa? Berapa jumlahnya? Ini diisi misalnya 2000 kata misalnya. Ya. Kalau berupa teks. Kemudian bisa juga berupa file, ini bisa file submission ya ini.
Kemudian maximum number of upload files. Jadi siswa itu boleh mengupload maksimal berapa files. Misalnya kita tentukan saja 2 files. Maximum submission size berapa? Ini biar tidak membebani ya. Misalnya kita tentukan yang kecil saja. Misalnya maksimal 2 MB misalnya. Kemudian tipe filesnya itu apa? Ataukah bebas ini, no selection? Anak-anak boleh mengirimkan file berupa apa saja misalnya. Itu bisa saja, tetapi yang paling mudah kita arahkan agar anak-anak misalnya menggunakan satu macam file saja. Ya. Yaitu PDF. Ini sih bisa untuk macam-macam, audio, video, JPEG, dan lain sebagainya. Nih, misalnya saya akan tentukan pakai dokumen file saja ini, yang ini. Nah, ini banyak sekali tipenya. Hanya dokumen. Saya milih PDF saja. Ya, dokumen files dan PDF. Karena ini nanti pada saat dibuka, kita buka sebagai guru, kita membuka tugas anak-anak, itu langsung terlihat di situ. Ya, tidak perlu ngunduh sehingga proses penilaiannya lebih cepat. Ya, itu tergantung Bapak Ibu. Kalau mau mengunduh satu-satu ya monggo saja. Tapi kalau saya lebih mudah yang kita seragamkan saja. Anak-anak menguploadnya dalam bentuk dokumen files dan PDF. Misalnya seperti itu. Ini banyak sekali apa saja. Kemudian terakhir, ini kita save change. Jadi hanya dokumen files. Kemudian feedback-nya. Feedback-nya mau seperti apa? Feedback itu penilaian, komentar, dan lain sebagainya. Kemudian submission setting-nya. Ya, dan seterusnya ini menunggu nanti dipelajari lebih jauh. Termasuk grade-nya. Maksimum grade berapa? Tipenya bagaimana? Dan seterusnya. Ya, ini grading method. Penilaiannya. Apakah mau simple direct grading? Dan lain sebagainya. Ini komplit ini Bapak Ibu. Saya menggunakan yang default saja, default ya. Kemudian kita simpan. Ini save and return to course. Maka akan muncul seperti ini. Tugas KD1. Nah, bagaimana dari sisi anak? Ya, kita lihat ini misalnya seorang anak kelas 10 MIPA 1 PyChem 1 Nov ini sudah masuk. Login ke kelasnya. Nah, ini tampilannya di sini Bapak Ibu lihat, ini ada tugas KD1. Ya. Misalnya PyChem ini akan mengerjakan tugas, maka ini diklik. Tugas KD1-nya diklik. Nah, seperti ini. Ini muncul soalnya, kerjakan soal berikut. Berapa volume 32 gram gas metana bila diukur pada keadaan standar? Nah, seperti ini. Nih, time remaining-nya masih 19 menit waktunya. Nah, ini anak atau siswa itu bisa menambahkan ini. Jadi kalau mau mengerjakan ini, jadi anak ini sudah punya file, kemudian klik add submission. Ya, klik add submission untuk mengirimkan tugas kepada gurunya. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, langsung di sini bisa, ya, online tag, ya, atau berupa file. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, misalnya berupa file, ya, dia sudah mengerjakan di laptopnya atau di gadgetnya, kemudian ini akan memasukkan file ini ke dalam sini. Maka ini bisa drag and drop seperti biasa. Oke,
jika anak akan mengumpulkan tugas, ya, bisa di sini. File sini, file atau drag and drop bisa. Add, ini files ya. Kemudian upload file, klik ini. Kemudian choose file. Pilih file mana yang akan di-upload. Kemudian pilih mana yang akan di-upload, misalnya ya, ini file sembarang ya. Misalnya ini akan di-upload. Ini akan di-upload, maka ini open. Nah, kemudian upload this file, klik upload this file. Nah, ini sudah terupload. Kemudian save change. Nah, statusnya berubah ini, Bapak Ibu. Submission statusnya sudah muncul submitted for grading. Ya, sudah mengumpulkan tugas dan menunggu penilaian. Ini filenya. Oke. Anak-anak juga bisa mengedit, bisa mengganti. Ya, misalnya kok kurang yakin atau belum baik, ya ini tinggal diedit. Oke, itu ini dari sisi anak. Mari kita lihat dari sisi gurunya. Oke. Nah, gurunya, Bapak Ibu guru, misalnya akan melihat tugas anak, kita tinggal klik lagi ini, tugas KD1. Nah, kita lihat akan muncul status seperti ini. Dari 73 partisipan, yang mengumpulkan tugas 1. Yang membutuhkan penilaian 1. Ini waktu batas akhir penilaian. Nah, Bapak Ibu guru kalau ingin melihat atau menilai, kita lihat ini. Atau yang kanan ini. View all submission atau langsung ke grade. Ya, misalnya kita langsung ke grade saja karena cuma 1 ini. Nah, ini belum ada. Ya, kalau langsung seperti ini belum ada ini. Maka kita bisa cari, ya, kita bisa cari di sini. Yang sudah mengumpulkan tadi adalah Paijem, ya kan? Paijem 1 nov ini. Nah, Paijem 1 nov ini sudah mengumpulkan, ya, ini sudah mengumpulkan tugasnya. Ya, kemudian mau diberi nilai berapa? Ini sebelah kanan ini ada nilainya. Misalnya kita kasih nilai 95 dari 100. Terus beri komentar apa? Sangat bagus misalnya. Pertahankan prestasimu. Pertahankan kinerjamu misalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian save and show boleh kalau mau yang lain. Kalau hanya 1 ingin mengakhiri save change. Oke, seperti itu. Kemudian oke. Nih, seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana dari sisi anak? Setelah dinilai oleh gurunya. Ya.
Nah, ini dari sisi anak, dari halamannya Paijem 1 Nov. Nah, ini sudah ada statusnya, grading status, kredit. Artinya sudah dilakukan penilaian. Jadi sudah dinilai Bapak Ibu. Nih, grading statusnya ini. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat bawahnya. Nih, kita lihat feedback-nya. Grade-nya 95 dari maksimal 100. Dinilai pada hari Jumat 17 Juli 2020 pukul 5.49. Siapa yang menilai? Ini SMA 1 Gombong ini misalnya. Ini gurunya akan muncul di sini. Gurunya nanti akan muncul di sini. Kemudian komentarnya ini sangat bagus, pertahankan kinerja. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu mengenai penugasan. Nah, kami perlu ingatkan bahwa tugas yang Bapak Ibu berikan itu harus proporsional. Katakanlah jam Bapak Ibu di pembelajaran itu katakanlah 1 jam 60 menit atau 2 kali 45 menit, maka dikira-kira waktu untuk mengerjakan tugas itu tidak boleh melebihi dari jam pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalnya Bapak Ibu mengampu 2 kali 45 menit, maka jangan sampai melebihi itu. Kalau anak mengerjakan tugas, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tidak boleh lebih dari 2 kali 45 menit. Ya, kira-kira sekitar 60-75% dari waktu itu. Dan Bapak Ibu akan kelihatan kalau Bapak Ibu tidak mengoreksinya, anak akan tahu. Ya, anak akan mengerti bahwa gurunya tidak mengoreksi atau mengoreksi. Nah, maka konsekuensinya ya Bapak Ibu kalau memberikan tugas harus dikoreksi dengan baik. Agar supaya anak-anak juga lebih bersemangat. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.